Nah, kalau belum, mungkin itulah yang bisa jadi penghambat atau mental block kita kenapa belum dikasih rezeki yang jauh lebih besar sama Allah. Karena kita masih banyak lalainya, masih banyak zolimnya terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Resutari. Selama ini aku sering share kepada teman-teman tentang amalan, terutamanya amalan sebagai bentuk ikhtiar atau upaya minta tolong kepada Allah supaya dikabulkan hajat kita. Dan paling banyak aku merekomendasikannya adalah amalan sholawat, teman-teman. Nah, kali ini aku mengajak teman-teman gak hanya bicara tentang amalan, tapi tentang energi mempersiapkan terwujudnya hajat. Jadi selain amalan, teman-teman, salah satu faktor penting yang perlu kita perhatikan juga kalau kepengen hajat kita itu terkabul adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Karena ada kutipan gitu ya yang mengatakan bahwa Allah mengabulkan doa hambanya saat hamba tersebut sudah siap, energinya siap untuk menyambut doa itu terkabul. Nah, selama ini teman-teman kita sudah mempersiapkan atau belum nih? Kalau kita udah minta gitu ya kepada Allah lewat doa, lewat amalan. Nah, kemudian kita sudah mempersiapkan energinya atau belum nih teman-teman? Nah, jadi di video kali ini aku akan membicarakan tentang hal tersebut. Bagaimana ya kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita itu siap menerima keajaiban, siap menerima amanah keajaiban dari Allah. Aku ambil contoh untuk penerapan dalam hajat rezeki finansial ya teman-teman. Karena finansial ini adalah salah satu hajat yang paling banyak yang sedang diupayakan oleh kalian semua. Jadi biar lebih mudah, aku langsung kasih contoh kasusnya penerapannya untuk hajat rezeki finansial. Misalnya teman-teman hajatnya adalah minta dimudahkan atau dilancarkan rezeki finansial. Kemudian teman-teman sudah berdoa, minta tolong kepada Allah. Apalagi di dalam doanya atau sebelum berdoa, teman-teman tambahin dengan mengamalkan amalan-amalan tertentu. Misalnya amalan sholawat, atau mungkin amalan Al-Quran, baca Al-Waqiah, atau amalan apapun yang teman-teman sedang upayakan dalam berikhtiar, minta tolong supaya Allah mewujudkan impian kita. Nah, maka teman-teman setelah kita bawa hajat kita itu dalam doa, kita bawa kepada Allah nih, maka selanjutnya adalah kita perlu untuk menyiapkan diri. Mulai dari hati, perasaan, pikiran, dan tindakan kita bahwa kita itu adalah seorang hamba yang siap menerima pengabulan doa tersebut. Cara yang pertama untuk menunjukkan bahwa kita adalah seorang hamba yang siap menerima terkabulnya doa adalah menjadi orang yang amanah, teman-teman. Karena pada saat impian kita itu terwujud, hajat kita itu terwujud, sebenarnya di dalamnya itu ada amanah yang semakin besar. Contohnya nih ya teman-teman, misalnya tadi impiannya adalah dilancarkan finansial. Misalnya dalam hal gaji nih, penghasilan, teman-teman pengen penghasilannya bertambah, yang misalnya dulunya 3 juta, pengennya jadi 10 juta misalnya. Dari 3 juta jadi 10 juta, berarti ada amanah yang semakin besar di dalamnya teman-teman. Amanahnya orang yang punya penghasilan 3 juta dengan orang yang penghasilannya 10 juta itu pasti berbeda. Semakin besar nominalnya berarti kan semakin banyak tanggung jawab, amanah di dalam rezeki tersebut. Cara menunjukkan bahwa kita termasuk orang yang amanah kalau dikasih tanggung jawab besar, dikasih keajaiban yang besar adalah bisa dimulai dari saat ini juga. Yaitu kita jadi orang yang amanah terhadap apapun yang Allah kasih saat ini, teman-teman. Jadi kita amanah dengan apapun yang kita punya saat ini, baik itu dalam bentuk barang, dalam bentuk uang, atau dalam bentuk apapun, nikmat rezeki yang kita punya, kita sudah amanah belum? Contohnya nih ya, mulai dari hal kecil teman-teman. Misalnya dalam hal makanan, kita udah amanah belum dengan makanan yang sudah dikasih sama Allah? Kita benar-benar sudah
menikmati makanan tersebut ya, menghabiskan makanan tersebut misalnya ya, kalau makan benar-benar dihabisin atau enggak, atau kita malah sering banget menzolimi, atau kita sering banget tidak amanah pada rezeki makanan yang sudah Allah kasih. Misalnya ya, kalau kita makan nggak sampai habis, nyisa banyak, mubazir, kita membuang-buang makanan, berarti secara tidak langsung kita menunjukkan bahwa kita masih belum siap menjadi orang yang amanah. Karena dari apa yang Allah kasih aja, kita masih sering lalai, kita masih sering zolim, teman-teman. Itu dalam hal makanan ya, belum dalam bentuk barang yang lain, barang yang kita miliki saat ini. Apakah teman-teman sudah benar-benar memanfaatkannya sebaik mungkin, sudah seamanah mungkin dengan apa yang sudah Allah berikan saat ini? Nah, kalau belum, mungkin itulah yang bisa jadi penghambat atau mental block kita kenapa belum dikasih rezeki yang jauh lebih besar sama Allah. Karena kita masih banyak lalainya, masih banyak zolimnya terhadap apa yang sudah Allah berikan saat ini. Jadi kita emang perlu banget ya untuk sering-sering bermuhasabah, introspeksi diri, termasuk aku juga teman-teman ya, untuk sering-sering berkontemplasi, merenungkan apakah diri ini sudah jadi orang yang amanah atau belum. Jadi selama ini ya, kalau doa kita belum terkabul, ya mungkin kita sendiri yang menjadi penghalangnya. Jadi ibaratnya tuh ya, seolah-olah nih ya, ada dialog, Allah lagi memperhatikan kita nih. Kita minta supaya rezekinya bertambah, dikasih finansial yang lebih besar dari yang sebelumnya. Tapi Allah melihat, lah kamu dikasih segini aja belum amanah. Kamu dapat rezeki ini aja, kamu belum amanah, masih banyak lalainya, masih banyak zolimnya. Nah gimana kalau ditambah yang lebih besar? Nanti kamu makin banyak lalainya, makin banyak zolimnya, makin banyak keburukannya. Jadi tunggu dulu deh, ditahan dulu sampai hamba ini siap jadi orang yang amanah, benar-benar amanah sama rezeki yang sudah ada, baru sama Allah dikasih tambahan yang lebih besar. Karena melihat kita, oh udah siap nih dikasih amanah yang lebih besar, udah mentalnya udah oke, siap mengelolanya dengan baik, tidak menyia-nyiakan lagi, tidak zolim, tidak lalai lagi dengan rezeki yang sudah Allah berikan. Jadi itu teman-teman yang perlu kita perhatikan pertama kali nih ya. Jadi menunjukkan bahwa siap dengan terkabulnya doa diawali dengan punya pikiran, perasaan, dan tindakan jadi seorang hamba yang amanah, bisa dipercaya kalau dapat rezeki yang jauh lebih besar. Cara yang kedua untuk menunjukkan bahwa kita adalah seorang hamba yang siap menerima terkabulnya doa adalah, ini khususnya dalam hajat rezeki finansial ya teman-teman. Cara yang kedua adalah lewat tindakan yang namanya banyak-banyak berderma atau banyak-banyak bersedekah. Jadi sedekah ini adalah salah satu bentuk aksi paling nyata orang yang siap menerima rezeki finansial yang jauh lebih besar. Karena gini teman-teman ya, gambarannya. Kita dikasih misalnya tadi 3 juta. 3 juta aja kita rajin sedekah. Apalagi nanti ditambah jadi 10 juta. Insya Allah akan jauh lebih banyak sedekahnya. Jadi kita tunjukin dulu teman-teman. Kita dikasih sedikit aja, kita benar-benar dermawan, apalagi nanti kalau dikasih rezeki yang jauh lebih besar. Jadi tunjukin dulu. Atau ibaratnya aku sering nih ya mengatakan kepada teman-teman training, kita latihan jadi orang kaya. Nah latihannya adalah ya ini tadi, kita tunjukin bahwa kita adalah orang yang kaya, seorang hamba yang punya Tuhan yang maha kaya adalah dengan kita menunjukkan kita sering bersedekah gitu ya, berderma. Kemudian cara yang ketiga untuk menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang siap menerima terkabulnya doa adalah dengan ilmu. Kita bekali diri kita ya, dan kita juga udah tunjukkan bahwa kita sedang menerapkan ilmu yang sesuai dengan impian yang kita minta kepada Allah teman-teman. Jadi contohnya tadi dalam hal finansial, maka yang perlu kita tunjukkan kepada Allah adalah mulai dari sekarang kita udah cari, bekali diri kita dengan ilmu pengelolaan finansial, dan kita sudah mulai menerapkannya dalam diri kita saat ini, dalam finansial kita saat ini teman-teman.
Jadi mulai sekarang kita udah nunjukin kepada Allah bahwa dikasih rezeki yang saat ini kita udah mengelolanya dengan baik. Ya, ini masih ada hubungannya ya dengan cara yang pertama tadi, dengan amanah. Nah, ini lanjutannya ya teman-teman. Jadi kita bekali diri kita dengan ilmu. Kita terapin dari sekarang ilmu tersebut. Jadi kita nunjukin kepada Allah, ya Allah, saya dikasih rezeki yang sekarang, saya sudah punya ilmu untuk mengelolanya. Saya sudah mulai menerapkan ilmu tersebut untuk mengelola finansial saya saat ini. Sehingga nanti kalau dikasih finansial yang jauh lebih besar, saya sudah jadi orang yang siap mengelola finansial yang jauh lebih besar tersebut. Nah, jadi teman-teman, kita bisa mulai dari sekarang bekali diri kita dengan ilmu yang sesuai dengan hajat yang kita impikan, yang kita minta kepada Allah, dan mulai menerapkannya sedikit demi sedikit. Contohnya dalam hal finansial, kita udah mulai latihan gitu ya, ngelola finansial kita, ngatur cash flow, ya, pengeluaran, pemasukan yang kita punya saat ini seperti apa gambarannya, kita udah punya catatannya ya, kita udah punya grafiknya mungkin, yang bulan lalu berapa, yang bulan sekarang harus bagaimana. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita adalah orang yang siap menerima keajaiban terkabulnya hajat finansial kita yang semakin mudah atau semakin dilancarkan. Segitu dulu ya 3 cara untuk menunjukkan bahwa kita adalah seorang hamba yang siap menerima terkabulnya doa. Terutamanya ini dalam hajat finansial, rezeki finansial. Walaupun ini juga bisa diterapkan untuk banyak hajat atau jenis hajat yang lain teman-teman. Tinggal disesuaikan aja dengan hajat yang sedang kalian perjuangkan di hadapan Allah. Mungkin segitu dulu ya di video kali ini yang bisa aku share kepada kalian. Semoga berkah dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Terima kasih banyak teman-teman. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.